Pembahasan soal kesebangunan dua segitiga. Kalau kemarin kita sudah membahas contoh, sekarang kita lanjutkan dengan contoh 3. Misalnya ada dua segitiga PQR dan STR. Nah, PQ sejajar dengan ST, yang ditanyakan adalah hitung panjang A dan B. PQ sejajar dengan ST, maka PQ diberi tanda panah dan ST juga diberi tanda sejajar. Tanda panah ini artinya PQ sejajar dengan ST. Kemudian angkanya kita masukkan satu-satu. PQ 8, RQ 6, RT 12, ST 10, PR adalah A, SR adalah B. Nah, dengan memberi angka-angka dimasukkan ke gambar, kita akan lebih mudah untuk berpikir. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Sudut PRQ sudut PRQ sama dengan besar sudut TRS. PRQ sama dengan besar sudut TRS, sama dengan kita beri kode X. Kemudian sudut P berseberangan dengan sudut Y. Dalam berseberangan berarti besarnya sama, diberi kode Y. Kemudian sudut Q dalam berseberangan dengan sudut S diberi kode Z, sehingga memenuhi 3 sudut yang bersesuaian besarnya sama, sehingga PQR sebangun dengan segitiga TSR. Kemudian kita akan mencari panjang dari A. Karena sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama, maka PR per RT sama dengan PQ per TS. Sehingga PR ini punya kode yang sama, yaitu X dan Y. Kemudian RT punya kode yang sama, yaitu Y dan E. Maka PR per RT sama dengan PQ per TS. PQ per TS sama dengan 8 per 10. Disilakan menjadi A sama dengan 8 per 10 kali 12, A sama dengan 4 per 5 kali 2 kali 12 sama dengan 48 per 5, hasilnya 93 per 5 atau 9,6 cm. Kemudian kita akan mencari panjang B. Nah, B sama dengan sisi SR, jadi SR per QR sama dengan SR ini segitiga yang bawah dibanding segitiga atas sama dengan TS per PQ, sehingga angkanya dimasukkan. B per 6 sama dengan 10 per 8, sehingga B 10 per 8 kali 6, B sama dengan 7,5. Contoh 4.
perhatikan tidak sama dengan contoh nomor 3 karena yang diketahui tidak sama. Di sini yang diketahui adalah sudut Q dan sudut T, maka kita masukkan ke dalam gambar sudut Q dan sudut T diberi kode X. Kemudian pada segitiga ini, nah, dua sudut ini bertolak belakang sehingga besarnya sama. Karena dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180, maka jumlah ketiga sudut PQR adalah X tambah Y tambah Z, sehingga yang bawah juga X tambah Y ditambah Z. Kemudian angka yang lainnya kita masukkan. Nah, sehingga kita bisa melihat ketiga sudutnya sama besar. Jadi segitiga PQR sebangun dengan segitiga STR. Nah, dari gambar yang telah kita peroleh ini, kita tayangkan kembali, kita bisa mencari A. Mencari A adalah PR per SR karena punya kode yang sama yaitu XZ sama dengan PQ per TS, sehingga A per 20 sama dengan 8 per 10. A sama dengan 8 per 10 kali 20, sehingga A-nya ketemu 16. Sekarang kita akan mencari B. Kita lihat ulang gambarnya. Nah, untuk mencari B kodenya adalah X dan Y kode sudutnya. Maka yang punya kode sudut X dan Y adalah QR, sehingga TR per QR sama dengan ST per PQ, sehingga B per 6 sama dengan 10 per 8, sehingga B nya 10 per 8 kali 6 sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kelima. Nah, ada sebuah segitiga ABC, kemudian yang diketahui adalah sudut ADE dan sudut ABC. Ini ada kode sama. Yang ditanyakan, hitunglah nilai A dan B. Alternatif penyelesaiannya, segitiga ini kita beri kode sudut yang sama. Nah, sudut A kita beri kode sudut Y, kemudian segitiga ABC kita beri kode X, Y, Z. Karena dalam satu segitiga besar sudutnya di jumlah 180 derajat, maka pada ADX kode sudutnya X, Y kurang Z. Nah, sehingga dua segitiga ini disebut dua segitiga yang sebangun karena mempunyai kode sudut yang sama, sehingga apabila segitiga ini kita pecah gambarnya menjadi segitiga ABC dengan panjang sudut AC 7 ditambah A, AB 5 ditambah 9 14 cm, dan BC 20 cm. Kemudian segitiga yang kecil, hati-hati,
kita memberi kode sudut dulu. Yang atas kita beri kode Y, kemudian kita beri kode X, kemudian diberi kode Z. Nah, setelah dari sini kita lihat kembali ke gambar semula. Yang punya kode Y adalah titik A. Kemudian yang punya kode X adalah titik D. Dan yang punya kode Z adalah titik E. Nah, kemudian angkanya kita masukkan, sehingga kita mudah mengerjakannya. Apabila kita akan mencari A, maka 7 plus A dibagi 5, karena bersesuaian letaknya, sama dengan 14/7. Disilangkan menjadi 7 kali 7 plus A sama dengan 14 kali 5. 49 plus 7 A sama dengan 70. 7A sama dengan 70 kurangi 41. A ketemu 7. 3. Kemudian kalau kita akan mencari B per 20 sama dengan 7/14, sehingga B sama dengan setengah kali 20, B sama dengan 10 cm. Untuk contoh 6, hitunglah panjang FE. Apabila ada sebuah segitiga, kemudian di sini FE sejajar dengan AB, kemudian AF sejajar dengan DE, berarti AC sejajar DE. Nah, yang harus kita lihat adalah gambar ini kita beri kode sudut yang sama. Hati-hati. Nah, di sini karena AC sejajar dengan DE, maka sudut C besarnya sama dengan sudut E. Kemudian sudut X besarnya sama dengan sudut F. Karena apa? Karena FE sejajar AB. Kemudian sudut D besarnya juga sama dengan sudut A. Karena dalam satu segitiga ini besar sudutnya bundaran XY, maka segitiga EDB juga bundaran XY. Sehingga kita mempunyai dua segitiga. Karena kode sudutnya sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Kalau sebangun, sisi yang bersesuaian mempunyai nilai yang sama, sehingga FE per DB sama dengan CE per EB. FE per 12 sama dengan 5/10. FE sama dengan 5/10 kali 12 sama dengan 6. Kemudian kita mencari panjang DE. DE per FC sama dengan DB per FE. Kita masukkan angkanya DE per 4 sama dengan 12/6, sehingga DE sama dengan 12/6 kali 4 sama dengan 8 cm. Nah, latihan soal paket halaman 254 nomor 2. Nah, di sini saya pertegas untuk QR sejajar ST hitung PT dan ST. Kemudian soal yang B saya pertegas, C ini juga soalnya saya pertegas. Kemudian soal halaman 256 khusus nomor 7 silakan dikerjakan di buku paket sebagai latihan. Nah,
Semoga tayangan video kami bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.